Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1701. Paman Baili, apakah orang itu benar-benar ada sepanjang waktu? Setelah Long Zaitian pergi, Guimi bertanya. Bagaimana saya bisa tahu? Baili Wuqiu mengatakan sesuatu dengan marah. Kalau begitu kamu berbicara dengan bos tentang ini. Guimi benar-benar terdiam. Aku berbicara omong kosong, tidak bisakah aku berbicara omong kosong? Meskipun aku berbicara omong kosong, tujuannya untuk membuatnya berhati-hati. Baili Wuqiu berbicara dengan percaya diri dan otentik. Ketika Guimi mendengar kata-kata itu, dia sepertinya mengerti tetapi setengah mengerti, dan benar-benar merasa bahwa apa yang dikatakan Baili Wuqiu masuk akal. Sepertinya Paman Baili baik kepada bos. Guimi berkata pada dirinya sendiri. Pasti bagus, pasti bagus. Baili Wuqiu mendengar kata-kata itu, mengatakannya sebagai hal yang biasa, dan kemudian berdiri. Kamu berjemur di bawah sinar matahari di sini, membunuh bakteri, dan aku akan kembali ke kamarku untuk tidur sebentar. Baili Wuqiu menguap, menggeliat, dan menuju ke dalam rumah. Setelah meninggalkan kediaman Baili Wuqiu, Long Zaitian menyetir untuk menjemput Gu Qinglian sepulang kerja, dan sekarang adalah waktunya Gu Qinglian pulang kerja. Berangkat dari kediaman Baili Wuqiu, dia harus melewati beberapa tebing. Long Zaitian mengemudi perlahan. Sekarang belum terlambat, dan dia punya cukup waktu untuk pergi ke rumah Gu untuk menjemput Gu Qinglian. Dia mengemudi sekitar 10 menit, dan tiba-tiba, dia menghentikan mobil di depan tebing. Karena saat ini ada seseorang yang duduk di tebing di depannya. Orang yang duduk di tebing itu tampak seperti seorang pemuda dengan topeng hitam dan topi di kepalanya, seolah sedang menunggu seseorang. Melihat ini, Long Zaitian mencibir, mengeluarkan ponselnya, dan menghubungi nomor Gu Qinglian. Halo. Di ujung lain telepon, suara Gu Qinglian terdengar. Sayang, mobilku mogok. Kamu meminta Linsi untuk menjemputmu setelah pulang kerja. Aku sedang memperbaiki mobil sekarang. Aku tidak akan bisa memperbaikinya untuk sementara waktu. Long Zaitian menatap pemuda di tebing, dan berkata kepada Gu Qinglian. Kenapa mobilnya mogok? Di mana kamu sekarang? Apakah kamu butuh seseorang untuk menjemputmu? Jika mobil mogok, taruh saja di sana dan perbaiki. Orang akan kembali dulu. Di ujung lain telepon, Gu Qinglian sedikit bingung. Mobilnya bisa diperbaiki, tapi butuh waktu. Setelah mobil diperbaiki, saya akan menyetir sendiri. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Yah. Kembalilah ke sana lebih awal, tidak aman di luar pada malam hari. Melihat kata-kata Long Zaitian, Gu Qinglian tidak punya pilihan selain setuju dengan enggan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menjawab dan meletakkan teleponnya. Dia membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Long Zaitian sedikit mengernyit, menatap pemuda di tebing. Kamu pasti sudah lama menungguku. Kamu bukan orang biasa jika kamu bisa bersembunyi di sisiku. Long Zaitian berbicara lebih dulu. Sayang sekali jika kamu hanya seekor semut yang bisa aku cekik sampai mati. Ada suara serak dari pemuda itu. Apakah itu semut yang bisa kamu hancurkan dengan mudah sampai mati? Kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Long Zaitian mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan dingin. Pada saat itulah pemuda itu melepas topi besar di kepalanya, namun wajahnya masih tertutup pakaian hitam, dan wajahnya tidak bisa terlihat dengan jelas. Saya melihat energi di tubuhnya meledak, dan dengan lemparan tangannya, topi bambu di tangannya terbang keluar, menuju ke arah Long Zaitian dengan sangat cepat. Pernyataan ini membuat Long Zaitian mengerutkan kening, dia mengulurkan tangannya yang besar sepanjang waktu, mengubah telapak tangannya menjadi cakar, energi di tubuhnya tiba-tiba meledak, menghancurkan topi bambu yang mendekat menjadi bubuk dalam sekejap. Melihat situasi ini, pemuda itu mencibir, menarik. Ada keberadaan seperti kamu di dunia ini, tidak heran, tidak heran. Saat berbicara, sosok pemuda itu tiba-tiba bergerak, sangat cepat dan sangat seperti hantu. Bab 1702. Kaulah yang melukai Ghost Slayer. Rasa dingin melintas di mata Long Zaitian. Itu benar. Aku mengetahui bahwa kamu akan pergi ke ibu kota kekaisaran, dan aku tidak ingin pergi ke ibu kota kekaisaran untuk menemukanmu, jadi aku akan menggunakan metode ini untuk memaksamu kembali. Saat berbicara, pemuda berbaju hitam sudah datang ke Long Zaitian. Dengan semburan telapak tangan, dia langsung mengambil Long Zaitian. Melihat ini, Long Zaitian tidak menunjukkan kelemahan apapun,
dan juga menyerang dengan telapak tangan. Ledakan. Terdengar suara keras, pemandangan itu penuh debu, sosok Long Zaitian dengan cepat mundur, dan sebuah lubang besar yang dalam meledak di tempat dia semula berdiri. Mobil yang diparkir di sebelahnya terbang dalam sekejap, lalu menabrak tanah lagi, seluruh mobil tidak berbentuk. Long Zaitian mundur lebih dari 10 meter sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Di sisi lain, pemuda berbaju hitam itu mungkin dalam kondisi baik. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya tidak ada di dunia ini. Ada niat membunuh yang kuat di mata pemuda berbaju hitam itu. Apa maksudmu dengan itu? Di mana aku harus berada? Juga, aku benar-benar ingin tahu mengapa kamu ingin membunuhku. Long Zaitian meluruskan pakaiannya dan menatap pemuda berbaju hitam itu. Untuk keluhan pribadi. Pria muda berbaju hitam itu mengertakkan gigi dan menatap Long Zaitian dengan kebencian. Keluhan pribadi. Aku tidak mengenalmu sama sekali. Bagaimana bisa ada keluhan pribadi? Selain itu, tidak boleh ada orang sekuatmu di dunia ini. Dari mana asalmu? Long Zaitian sedikit mengernyit, menatap pemuda berbaju hitam itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, karena orang mati tidak perlu tahu terlalu banyak. Pria muda berbaju hitam itu mengertakkan gigi dan berkata, kamu tidak berani memberitahuku, karena kamu tidak yakin akan membunuhku, dan kamu takut rahasiamu akan bocor. Long Zaitian menatap pemuda berbaju hitam dan berkata dengan santai. Apakah itu bisa membunuhmu atau tidak, kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Mengatakan ini, pemuda berbaju hitam sekali lagi ingin menyerang naga di langit, dan dengan gerakan tubuhnya, dia melayang ke langit. Dengan bantuan tebing, dia dengan cepat datang ke Long Zaitian. Dalam sekejap, bayangan tinjunya berkedip, dan mereka berdua memiliki puluhan putaran dalam waktu singkat. Di dunia ini, kamu adalah satu-satunya yang bisa bertarung seperti ini denganku. Aku belum pernah bertarung sedekat ini. Setelah pertarungan, semangat juang Long Zaitian mencapai puncaknya, dan darah di tubuhnya tampak mengalir lebih cepat. Kalau begitu ayo. Pria muda berbaju hitam itu bergegas maju lagi. Kedua pria itu membubung ke langit, bergerak satu demi satu, dan keduanya bertarung bersama. Ledakan. Pukulan kuat Long Zaitian mendarat dengan ganas ke pemuda berbaju hitam, tubuh pemuda itu terbang ke bawah seperti bola meriam dan mendarat di tebing, langsung merobohkan tebing. Namun setelah beberapa saat, dia keluar dari batu lagi dengan wajah acak-acakan, ada beberapa mata merah di sudut mulutnya, tapi sepertinya dia tidak terluka parah. Di dunia ini, masih ada orang yang bisa menyakitiku. Benar-benar tidak terduga. Pria berbaju hitam menyeka darah dari sudut mulutnya dan menyeringai muram. Jadi, tidak mudah bagimu untuk membunuhku. Sebaiknya kamu menjawab pertanyaanku dengan jujur. Long Zaitian sedikit mengernyit, dan nadanya sangat serius. Aku datang ke sini hanya untuk membunuhmu. Jika kali ini tidak berhasil, maka lain kali, aku akan selalu membunuhmu. Pria muda berbaju hitam itu berkata dengan dingin. Tampaknya kamu dan aku memiliki kebencian yang mendalam, kebencian berdarah. Hanya saja aku, Long Zaitian, telah membunuh terlalu banyak orang dalam hidupku. Aku tidak tahu kapan aku akan memiliki dendam padamu. Long Zaitian memandang pemuda berbaju hitam dengan dingin, mengungkapkan niatnya. Bab 1703. Kamu tidak perlu peduli, tidak apa-apa. Premisnya adalah kamu bisa bertahan di tanganmu. Setelah pemuda berbaju hitam mengatakan ini, tubuhnya bergerak lagi, dan dia menyerang lagi, hampir dengan seluruh kekuatannya, dan meledak ke arah Long Zaitian. Merasakan dampak tirani bertiup ke wajahnya, energi Long Zaitian meledak lagi, dan dia mengambil posisi bertahan. Meskipun pemuda berbaju hitam masih belum mampu menembus pertahanan Long Zaitian masih mundur dengan sangat cepat, dan akhirnya dia menabrak gunung dengan keras. Sebuah lubang besar dihancurkan ke gunung, dan Long Zaitian dihancurkan ke dalam lubang, menghilang tanpa jejak, dan hidup dan mati tidak diketahui. Melihat Long Zaitian yang menghilang, pemuda berbaju hitam itu mengerutkan kening, menatap lubang tak berdasar. Jadi, apakah kamu sudah mati? Pemuda berbaju hitam bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya penuh keraguan, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa semua ini tidak normal. Kekuatan ini sebanding dengan keberadaannya sendiri, bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Tidak mudah bagimu untuk membunuhku. Tidak mudah bagiku untuk membunuhmu. Jika tidak, kami akan memutuskan hasilnya dengan satu gerakan. Pada saat ini, sebuah suara santai datang, dan pemilik suara ini bukanlah Long Zaitian, tapi siapa lagi? Saya melihatnya berjalan keluar dari lubang,
Meskipun dia terlihat agak berantakan sekarang, perilakunya menunjukkan bahwa masalahnya tidak terlalu serius. Setelah melakukan gerakan berat seperti itu sebelumnya, sepertinya tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Wajah pemuda berbaju hitam itu membeku, dan raut wajahnya menjadi semakin serius. Kamu benar-benar tidak sederhana, tidak heran, tidak heran. Pemuda berbaju hitam terkadang bergumam pada dirinya sendiri. Tidak heran. Tidak heran mengapa. Pertengkaran macam apa yang saya miliki dengan Anda? Mengapa saya harus mati? Long Zaitian tersenyum, dengan ekspresi santai dan alami. Ketika dia berbicara, dia sengaja atau tidak sengaja mengikuti kata-kata pihak lain. Tidakkah menurutmu itu kekanak-kanakan berbicara tentang aku? Apa menurutmu aku bodoh? Pria muda berbaju hitam itu tertawa dengan marah. Dia bukan orang yang baik, bagaimana mungkin dia tidak melihat kelicikan dari kata-kata Long Zaitian? Kamu benar-benar pintar. Jika memang begitu, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Terkadang, tidak baik bagi orang untuk menjadi terlalu pintar. Long Zaitian menghela nafas sedikit. Jadi apa yang kamu mau? Pria muda berbaju hitam itu tersenyum, tapi agak dingin. Jika kita terus bertarung, aku khawatir kita tidak akan bisa mengetahui pemenangnya hanya dalam beberapa hari atau malam. Seperti yang kubilang, hidup dan mati ditentukan oleh satu langkah. Long Zaitian tersenyum. Apakah kamu takut? Pemuda berbaju hitam itu mencibir. Bukannya aku takut lagi. Karena aku akan menjemput istriku sepulang kerja, jadi aku tidak bisa main-main denganmu. Istriku akan khawatir jika dia tidak bisa melihatku. Long Zaitian menggelengkan kepalanya, ekspresinya acuh tak acuh. Jangan takut, istrimu tidak akan pernah melihatmu lagi. Pria muda berbaju hitam itu berbicara dengan nada mengejek. Hidup dan mati adalah takdir. Jika itu takdir, aku tidak akan pernah melihat istriku lagi, maka aku tidak akan melihatnya lagi. Jika kamu ingin menyalahkan, hanya bisa menyalahkanku karena tidak pandai belajar. Long Zaitian tersenyum dengan tenang. Dalam hal ini, ayolah. Pemuda berbaju hitam itu tidak berbicara omong kosong, dia mengepalkan tangannya, dan tubuhnya meledak dengan energi, angin bertiup kencang, dan bahkan bebatuan dan tanah di sekitarnya terangkat. Melihat ini, wajah Long Zaitian menjadi semakin serius. Long Zaitian mundur 2 langkah sedikit, dan energi di tubuhnya juga meledak, momentumnya tidak lebih lemah dari pemuda berpakaian hitam itu. Bab 1704. Hampir pada saat yang sama, keduanya bertabrakan menjadi embusan angin. Ledakan. Ada lagi suara yang menghancurkan bumi, di mana keduanya bertabrakan, sebuah lubang besar yang dalam terbentuk, debu beterbangan, pasir dan batu beterbangan. Sebuah jalan yang awalnya serius, sepertinya putus di tengah setelah keduanya saling bertarung. Setelah keduanya bertabrakan, mereka bergulat satu sama lain, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat menahan gaya kejut yang kuat. Mereka berdua berpisah, dan sosok mereka mundur dengan cepat, keduanya menabrak dinding gunung, meninggalkan lubang besar. Keduanya tampak sangat dalam ditelan oleh lubang tersebut. Setelah setengah menit berlalu, tidak ada suara di tempat kejadian, hingga lebih dari 1 menit kemudian, debu menyebar. Long Zaitian keluar dari lubang lagi. Pada saat ini, pakaian di tubuhnya tidak berbentuk, dan ada banyak bekas luka di tubuhnya, tetapi dia tampak bersemangat. Di seberangnya, batuk lemah datang. Kamu kalah. Long Zaitian melihat ke dalam lubang itu, lubang yang dibuat oleh pemuda berbaju hitam itu tidak berdasar. Jika bukan karena suara batuk ringan, Long Zaitian bahkan akan berpikir bahwa pemuda itu sudah mati. Kamu benar-benar tidak lemah. Karena aku tidak bisa membunuhmu hari ini, aku akan bertarung di lain hari. Pria muda berbaju hitam yang sangat berantakan keluar, kondisinya tidak jauh lebih baik dari Long Zaitian, tapi wajahnya masih tertutup. Dia tampaknya sangat memperhatikan penampilannya, dan dia tidak membiarkan orang lain melihatnya dengan mudah. Dilihat dari tampangnya, keadaan pemuda berbaju hitam itu nampaknya semakin mengenaskan. Kain hitam yang menutupi wajahnya telah basah oleh darah yang dimuntahkannya, yang menunjukkan bahwa ia memuntahkan banyak darah. 1 hari lagi untuk bertarung lagi. Apa aku bilang kamu bisa pergi? Long Zaitian berkata dengan dingin di sudut mulutnya. Aku ingin pergi, dan kamu tidak bisa menahanku. Pria muda berbaju hitam itu mencibir, melompat dan melayang ke langit. Melihat ini, Long Zaitian tidak banyak bergerak, hanya menonton dengan tenang. Long Zaitian, lain kali aku melihatmu, aku akan membunuhmu. Keluhan antara kau dan aku hanyalah hidup dan matimu. Setelah pemuda berpakaian hitam itu menghilang, terdengar suara nyaring. Kamu akan mati.
Long Zaitian mendengar kata-kata itu, wajahnya berat, dan hatinya penuh keraguan. Wow! Tiba-tiba, kaki Long Zaitian lemas, dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia berlutut di tanah dengan satu lutut, mencengkeram dadanya, napasnya cepat merana, dan wajahnya menjadi pucat. Sangat kuat. Long Zaitian mengertakkan gigi dan bernapas dengan berat. Dia berlutut dengan satu kaki seperti ini selama hampir setengah jam tanpa bergerak. Bukannya dia tidak ingin bergerak, tetapi dia tidak bisa bergerak. Ketika dia menghadapi pemuda berbaju hitam, dia merasa banyak bagian tubuhnya telah hancur parah, sehingga setiap kali dia bergerak, ada rasa sakit yang merobek. Rasa sakit seperti ini tidak ada apa-apanya. Pada saat ini, jika Anda memaksakan diri untuk bergerak, kerusakan pada tubuh Anda akan permanen. Setelah menunggu nafasnya menjadi stabil, Long Zaitian membuat gerakan, dan dia mengeluarkan ponselnya. Meski sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kerusakan pada ponselnya selama pertempuran, namun saat ini masih banyak retakan pada ponsel tersebut. Kabar baiknya, fungsi ponsel ini sepertinya normal-normal saja. Berdengung. Pada saat ini, teleponnya berdering, dan dia melihat ke telepon. Itu adalah panggilan Gu Qinglian. Suamiku, kapan kamu akan kembali? Apakah mobilnya belum diperbaiki? Long Zaitian menekan tombol terhubung, dan suara Gu Qinglian terdengar dari ujung telepon. Bab 1705. Mobilnya. Ini akan diperbaiki. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, melihat ke mobil yang rusak, dan menjawab dengan santai. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat suaranya normal, dia tidak ingin Gu Qinglian khawatir. Benarkah? Kapan akan segera diperbaiki? Gu Qinglian masih mendengar sesuatu yang tidak biasa, mengerutkan kening dan bertanya. Ini akan segera baik-baik saja, aku akan kembali sekarang, kita akan membicarakannya saat kita bertemu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan berkata lagi. Tidak apa-apa, cepat kembali, aku akan menunggumu ketika aku pulang, makanan di rumah sudah siap. Gu Qinglian menjawab. Meskipun terasa sedikit aneh, dia tidak terus bertanya lagi. Oke, mari kita bertemu di rumah. Long Zaitian menjawab, lalu menutup telepon. Dia batuk berat lagi, dan memuntahkan seteguk darah hitam. Sambil memegang ponsel di tangannya, dia memutar nomor lain dan keluar. Saudara laki-laki. Suara Lindsay datang dari ujung telepon. Anda mengemudi di sini sekarang, Anda menemukan lokasi saya akan menunggu Anda di sini. Long Zaitian langsung berkata, dia sedang berjuang untuk berbicara sekarang. Kakak, apa yang terjadi? Merasa ada yang tidak beres, Lindsay buru-buru bertanya. Datang ke sini dan kita akan bicara. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan berkata lagi. Oke, aku akan pergi sekarang. Ketika Lindsay mendengar ini, dia segera menutup telepon. Long Zaitian meletakkan telepon, dan duduk dengan susah payah, bersila, mencoba menenangkan napas. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah mobil mewah akhirnya muncul tak jauh dari situ. Karena jalan di sini sudah jelek, mobil mewah tidak bisa mengendarainya, jadi hanya bisa berhenti jauh. Setelah memarkir mobil, seorang wanita cakap keluar dari mobil. Siapa lagi wanita cakap ini jika bukan Lindsay? Kakak, apa yang terjadi? Melihat pemandangan itu, Lindsay segera mendatangi Long Zaitian dan bertanya dengan penuh semangat. Aku melawannya. Long Zaitian membuka matanya dan berbicara dengan tenang. Kakak, bagaimana kabarmu sekarang? Mata Lindsay dipenuhi dengan kekhawatiran, melihat Long Zaitian memiliki banyak luka di tubuhnya. Long Zaitian juga akan terluka sebelumnya, tapi ini pertama kalinya aku melihatnya begitu tragis seperti sekarang. Aku baik-baik saja, istirahat dan istirahat saja. Long Zaitian menghembuskan napas pelan dan berkata dengan lembut, tetapi wajahnya sangat pucat, bahkan tidak berdarah sedikit pun. Saudaraku, ayo pergi ke Paman Bailey dan biarkan dia menyembuhkan lukamu. Lindsay sangat khawatir. Saya ingin pulang ke rumah. Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Jika kamu kembali seperti ini, ipar perempuanku akan semakin mengkhawatirkanmu. Lindsay tidak bisa membujuk Long Zaitian, hanya Dao. Tapi aku berjanji padanya bahwa aku harus kembali. Jika aku tidak kembali, dia akan khawatir. Long Zaitian ragu sejenak sebelum berkata. Jangan khawatir, aku menyuruh kakak iparku untuk membuatnya merasa nyaman. Lindsay berkata dengan cepat. Aku tidak punya masalah besar. Aku hanya menderita beberapa luka dalam. Aku bisa sembuh dengan baik. Ayo kembali sekarang. Long Zaitian masih bersikeras. Saudaraku, apakah kamu benar-benar baik-baik saja?
Lin Si sedikit ragu, Long Zaitian saat ini sepertinya tidak baik-baik saja bagaimanapun caranya. Ayo pergi, kembali. Setelah Long Zaitian menarik napas dalam-dalam, dia hampir tidak berdiri. Melihat ini, Lin Si bergegas untuk membantunya. Di bawah desakan Long Zaitian, dia hanya bisa menurut. Saudaraku, pelan-pelan, apakah kamu yakin ingin kembali seperti ini? Penampilanmu saat ini mungkin membuat kakak iparku dan yang lainnya takut. Lin Si menatap Long Zaitian dan bertanya lagi. Bab 1706. Jadi, aku akan mencari tempat untuk mencuci dan mengenakan pakaian bersih. Lalu aku akan pulang. Long Zaitian masuk ke dalam mobil, sedikit lemah dan asli. Kenapa kamu tidak kembali saja ke Paman Bailey? Lin Si menyarankan lagi. Tidak, dia ingin merawat saya, dan itu akan memakan banyak waktu. Saya akan datang kepadanya besok. Saya memiliki hal lain untuk mencarinya selain penyembuhan. Long Zaitian sangat tegas dan otentik. Faktanya, Long Zaitian juga memiliki kekhawatirannya sendiri, tetapi dia tidak mengatakannya secara langsung. Tidak apa-apa. Melihat Long Zaitian bertahan, Lin Si hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata. Dia mengenal Long Zaitian dengan sangat baik, dan sangat sulit bagi orang lain untuk mengubah keputusan Long Zaitian. Dengan mengatakan itu, Lin Si menyalakan mobil. Long Zaitian duduk di dalam mobil, wajahnya pucat, dan darah masih mengalir di tubuhnya. Saudaraku, apakah kamu masih bisa bertahan? Lin Si sangat khawatir. Aku bisa melakukannya jika aku mengatakannya, aku tidak akan mencoba menjadi berani. Long Zaitian menjawab. Apa asal-usul orang itu? Lin Si mengerutkan kening dan bertanya dengan sangat bingung. Aku tidak tahu detailnya, tapi dia sangat kuat. Cahaya dingin melintas di mata Long Zaitian. Lin Si juga memiliki wajah yang serius, Long Zaitian merasa jika ada keberadaan yang kuat, itu pasti kuat. Lalu bagaimana dengan dia, apakah dia dibunuh olehmu, saudara? Lin Si terus bertanya. Dia dan saya harus berada dalam situasi yang sama. Kami mencoba yang terbaik untuk saling bertarung, dan hasilnya adalah kami berdua kalah. Cedera saya tidak serius, dan cederanya tidak jauh lebih baik. Jika tidak, dia tidak akan memilih untuk meninggalkan. Long Zaitian memiliki senyum masam di wajahnya. Tampaknya hidup Guimi adalah hidupnya, dan dia mengambilnya. Orang itu tidak menginginkan hidup Guimi. Lin Si memikirkan Guimi, jadi dia berbicara dengan sungguh-sungguh. Dia hanya ingin memaksaku untuk kembali melalui Ghost Slayer. Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Kenapa dia fokus pada kakak? Orang ini sepertinya muncul tiba-tiba. Dia tidak ada hubungannya dengan semua yang kita lakukan sebelumnya. Lin Si sangat bingung tentang ini. Dia tidak mengatakannya, dan dia tidak mau mengatakannya. Dia hanya mengatakan bahwa dia memiliki perseteruan darah denganku, tapi aku tidak tahu persis perseteruan darah seperti apa itu. Long Zaitian juga bingung. Saudaraku juga punya banyak musuh. Terlalu banyak musuh berdarah. Lin Si mengendarai mobil dengan nada dingin dan otentik. Dia akan datang lagi, tapi kurasa kali ini, dia tidak akan memulihkan kekuatannya dalam beberapa bulan. Aku sudah memiliki gambaran kasar tentang kekuatannya. Lain kali kita bertarung, aku tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Long Zaitian sedikit mengernyit. Tidak peduli apa asal-usul pemuda ini, dengan kekuatan yang begitu besar, dia pasti akan menjadi ancaman besar baginya dan harus dilenyapkan. Saudaraku, apakah kamu yakin? Jika kamu mau, aku akan mengirim sekelompok master dari perbatasan selatan. Lin Si mengemudikan mobil, merasa sedikit khawatir lagi. Tidak perlu, meski kekuatan di perbatasan selatan kuat. Tapi menghadapi tuan seperti itu tidak masuk akal. Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Agar aman, kakak harus memulihkan kekuatannya secepat mungkin, setidaknya lebih cepat dari orang itu. Lin Si juga mengerti apa yang penting di sini, jadi wajahnya sangat serius dan otentik. Aku tahu ini. Aku tidak hanya perlu pulih dari cedera, tapi juga memulihkan kekuatan yang sebelumnya tidak bisa aku pulihkan, sehingga aku benar-benar bisa menghancurkannya. Aku tidak suka bertarung dalam pertempuran yang tidak pasti. Long Zaitian menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya juga sedikit bermartabat. Bab 1707. Saudaraku, apakah menurutmu Paman Bailey akan punya solusi? Lin Si menarik napas dalam-dalam, untuk master level Long Zaitian, relatif sulit untuk memulihkan kekuatan puncaknya. Saya tidak punya ide. Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Mengatakan demikian, dia menutup matanya dan menutup matanya untuk mengistirahatkan pikirannya.
Lin Si mengendarai mobil menuju pusat kota Linjiang. Dalam perjalanan ke kota, Gu Qinglian menelepon lagi. Long Zaitian hanya mengatakan bahwa dia bersama Lin Si dan memiliki sesuatu untuk ditangani sementara, jadi dia dengan enggan mencari alasan. Meskipun Gu Qinglian gelisah, dia tidak bertanya lagi. Setelah sekitar 20 menit, Long Zaitian dan Lin Si akhirnya muncul di depan hotel. Staf hotel melihat mobil Lin Si diparkir di pintu dan bergegas. "Nona Lin." Pelayan itu berteriak. "Aku tidak butuh bantuanmu di sini, kamu pergi dan siapkan satu set pakaian pria, aku punya teman yang perlu menggunakannya." Lin Si memesan dengan dingin. "Baik." Pelayan itu menjawab dengan sangat hormat, tetapi sengaja atau tidak sengaja melirik ke mobil Lin Si, dan ketika dia melihat Long Zaitian, pelayan itu jelas terkejut. Penampilan Long Zaitian saat ini agak memalukan, dengan pakaian compang camping dan wajah yang tidak terawat. "Kamu seharusnya tidak melihatnya, jangan melihatnya." Lin Si memperhatikan ekspresi aneh di wajah pelayan itu, jadi dia berkata dengan dingin. "Maaf, Nona Lin, saya akan membiarkan seseorang menyiapkannya sekarang." Pelayan membungkuk sedikit, sangat hormat dan otentik. "Ucapkan selamat tinggal dan pergi." "Kakak, aku di hotel ini. Aku punya apartemen sewa jangka panjang. Kamu bisa mencuci dan mengganti pakaianmu. Aku akan meminta mereka untuk membersihkannya untukmu, sehingga kakak ipar dan bibi bisa tidak melihat sesuatu yang abnormal." Setelah Lin Si memesan pelayan, dia menoleh ke Long Zaitian lagi. "Bagus." Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menjawab. Dengan mengatakan itu, dia keluar dari mobil. Hanya saja citra Long Zaitian terlihat sedikit menakutkan sekarang, begitu dia muncul, orang-orang di sekitarnya melirik aneh. Tapi melihat mobil yang Long Zaitian dan Lin Si turun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bagaimana seseorang yang mampu membeli mobil mewah setinggi itu bisa menjadi orang biasa? Lin Si mendukung Long Zaitian, dan segera naik ke atas. "Kakak, aku meminta pelayan di luar untuk menyiapkan pakaian untukmu. Aku akan pergi jalan-jalan dulu. Jika kamu butuh sesuatu, panggil aku." Setelah memasuki suite, Lin Si berkata kepada Long Zaitian. "Baik." Long Zaitian menjawab dan pergi ke kamar mandi. Lin Si mengangguk, lalu menutup pintu dan turun. Di Gunung Yunlan, Villa Long Zaitian. Saat ini, seluruh keluarga sedang menunggu Long Zaitian dan Lin Si untuk makan malam. Saat ini, Gu Qinglian turun dari lantai atas. "Yah, berapa lama dia akan pulang?" Li Ping bertanya pada Gu Qinglian. Dia bersama saudari Lin Si dan berkata bahwa dia memiliki urusan mendesak yang harus dilakukan dan dia tidak bisa kembali sekarang, jadi ayo makan dulu. Gu Qinglian duduk dan berkata, "Anak ini, apa yang lebih penting daripada makan?" Li Ping tidak bisa berkata apa-apa setelah mendengar ini. Dia sibuk dengan pekerjaan, apa yang bisa dia lakukan? "Nona, berhenti mengomel, makan, ayo makan dulu." Ketika Long Defu mendengar kata-kata itu, dia setuju. "Makan, makan, ayo mulai." Long Xiaoxi sangat senang saat mendengar ini. "Kalau begitu ayo makan dulu. Aku kasihan pada cucu perempuanku yang lapar." Mendengar ini, Li Ping menatap kosong pada Long Defu. Li Ping dan Long Defu sedang berbicara, tetapi Gu Qinglian di sisi lain tidak tertarik dan sedikit mengernyit. Untuk beberapa alasan, dia punya firasat buruk. Bab 1708. Menantu perempuan, ada apa denganmu? Mengapa kamu merasa sedikit tidak bugar? Li Ping berhati-hati seperti sehelai rambut, dan dengan cepat menemukan ketidaknormalan Gu Qinglian. "Saya baik-baik saja." Gu Qinglian tersenyum dan berkata, "Apakah kamu merasa tidak enak badan?" Li Ping bertanya dengan prihatin. "Bu, aku baik-baik saja. Aku tidak merasa sakit. Aku hanya khawatir dia tidak akan pulang selarut ini." Gu Qinglian tersenyum lembut. "Kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang bisa terjadi padanya di usia yang begitu besar." Li Ping melambaikan tangannya. "Ya, dia bersama gadis itu, Lin Si, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Long Defu juga berkata, "Oke, ayo kita semua makan." Gu Qinglian tersenyum bahagia, dan tidak lagi terjerat dalam masalah ini, mungkin Long Zaitian benar-benar ada kepentingan untuk sementara. Makanan ini, Gu Qinglian tidak makan terlalu banyak, karena Long Zaitian tidak ada, dia selalu merasa aneh. Setelah makan, Gu Qinglian kembali ke kamar. "Bu, di mana ayah? Mengapa ayah belum pulang larut malam ini?" Sambil berbaring di tempat tidur, Long Xiaoxi mengangkat kepalanya dan bertanya pada Gu Qinglian. "Aku juga tidak tahu. Dia mungkin sibuk."
Aku baru saja meneleponnya dan akan segera kembali. Gu Qinglian sedikit mengernyit, dan menatap Long Xiaoxi. Tapi mengapa kamu tampak sangat tidak bahagia? Long Xiaoxi berkedip lagi. Di mana itu? Gu Qinglian memutar matanya, menatap Long Xiaoxi, dan mengusap kepala kecil Long Xiaoxi dengan tangan gioknya. Pada saat itu juga terdengar suara mobil dari luar. Mendengar suara ini, Gu Qinglian tertegun sejenak. Seharusnya ayah sudah kembali. Kamu di sini. Aku akan pergi dan melihat-lihat. Gu Qinglian berdiri dan berkata dengan tergesa-gesa. Dia membuka jendela dan melihat keluar. Di luar, mobil Lin Si benar-benar berhenti. Setelah memesan Long Xiaoxi, Gu Qinglian turun. Melihat ini, Long Xiaoxi tidak memiliki batasan, dan hanya mengikuti. Ketika Gu Qinglian keluar dari pintu, Long Zaitian baru saja keluar dari mobil, dan Lin Si mendukungnya. Long Zaitian tidak pernah menyangka Gu Qinglian akan turun. Lin Si buru-buru ingin menarik tangannya. Melihat gerakan yang tidak biasa ini, Gu Qinglian berhenti sejenak. Apa yang salah? Gu Qinglian sedikit cemas. Tidak apa-apa. Long Zaitian mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan sesuatu, tetapi terbatuk. Kamu bohong, ada apa denganmu? Saudari Lin Si, ada apa? Gu Qinglian menatap Lin Si dari dekat dan bertanya. Mata Lin Si berkedip, dan dia melirik Long Zaitian, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Dia juga sangat sulit. Ayo kembali dan membicarakannya. Orang tua seharusnya istirahat, kan? Long Zaitian bertanya. Bu, mereka semua ada di kamar. Gu Qinglian menoleh ke belakang dan berkata pada Long Zaitian. Ayah. Pada saat ini, Long Xiaoxi juga turun. Ketika Long Zaitian melihat Long Xiaoxi, dia membuat gerakan diam, dan Long Xiaoxi sepertinya langsung memahaminya. Kalau begitu kamu melambat. Gu Qinglian memiliki ekspresi khawatir di wajahnya, tetapi melihat situasi Long Zaitian, situasinya jelas sangat buruk. Aku baik-baik saja, tapi aku tidak terlihat sehat. Aku khawatir orang tuaku khawatir. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Berhenti bicara, naik dulu. Gu Qinglian berkata, mendengarkan suara Long Zaitian, dia berjuang untuk berbicara, apakah ini baik-baik saja? Langsung ke kamar. Long Zaitian berkata kepada Gu Qinglian. Dengan dukungan Lin Si dan Gu Qinglian, Long Zaitian perlahan naik ke atas dan memasuki ruangan. Bab 1709. Nak, kembali ke kamarmu dan istirahat. Ayah akan istirahat. Kulit Gu Qinglian tidak terlalu bagus, dia menatap Long Xiaoxi dan berkata. Oh, kalau begitu ayah, istirahatlah yang baik. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia sangat patuh dan otentik. Setelah menjawab, dia dengan enggan berjalan keluar. Melihat ini, Gu Qinglian menemani Long Xiaoxi kembali ke kamar. 2 menit kemudian, dia akhirnya duduk dengan Long Xiaoxi dan kembali ke kamar. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa terluka seperti ini? Ketika Gu Qinglian datang ke samping tempat tidur, air mata akan mengalir keluar dari matanya. Tidak ada luka serius, hanya beberapa luka dalam. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum kecut. Dengan siapa kamu berbohong? Setiap kali kamu berjalan, kamu membutuhkan seseorang untuk membantumu. Apa yang terjadi? Gu Qinglian jelas tidak mempercayainya. Long Zaitian saat ini tidak memiliki luka di permukaan, tetapi wajahnya terlalu pucat. Pucat seperti ini adalah pucat yang sangat lemah, yang membuktikan bahwa kondisinya saat ini sangat buruk. Aku bertarung melawan orang yang melukai Ghost Slayer. Dia sangat kuat, tapi situasinya saat ini mirip denganku. Dalam waktu singkat, dia tidak akan bisa bergerak. Long Zaitian tidak menghindar dari apapun, lagi pula, Gu Qinglian tahu tentang hal-hal ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo pergi ke Tuan Bailey. Dia pasti punya solusi. Dia adalah dokter ajaib. Tidak ada gunanya pergi ke rumah sakit, tetapi akan berguna untuk menemukannya. Gu Qinglian tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu, jadi dia segera menyarankan. Jangan terburu-buru. Jika kamu ingin pergi, aku sudah pergi ke sana bersama Lin Si. Yang paling aku butuhkan sekarang adalah istirahat, dan aku akan menemukannya besok. Long Zaitian melambaikan tangannya saat mendengar kata-kata itu. Bagaimana kamu bisa pulih tanpa melakukan apa-apa? Tidak, aku akan pergi ke saudari Lin Si dan memintanya untuk membawamu ke Tuan Bailey. Bagaimana situasimu bisa berlarut-larut selamanya? Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan ingin pergi. Qinglian, aku benar-benar tidak membutuhkannya. Percayalah.
Fisik orang seperti kita berbeda dengan orang biasa. Kemampuan pemulihan diri kita jauh lebih kuat daripada orang biasa. Yang paling aku butuhkan sekarang adalah istirahat. Selama saya istirahat, tubuh saya dapat pulih sampai batas tertentu. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata lagi. Anda. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu, tetapi jika dia keras kepala, Long Zaitian tidak bisa lebih keras kepala. Aku akan menghabiskan malam ini memulihkan diri dalam meditasi. Kamu boleh pergi ke kamar Xiaoxi untuk tidur malam ini, atau aku akan pergi ke sisi anak untuk bermeditasi dan memulihkan diri. Jika kamu tetap bersamaku, kamu mungkin tidak dapat beristirahat dengan baik. Long Zaitian mengasihani Gu Qinglian lagi. Aku akan tidur dengan anak itu. Telepon aku kapanpun kamu mau. Aku seorang penidur ringan. Gu Qinglian berkata dengan tegas dan otentik, apa yang dia pikirkan adalah berada di sini pasti akan menghalangi Long Zaitian untuk bermeditasi dan memulihkan diri. Bagus. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menjawab. Dia berdiri tegak dengan susah payah. Melihat ini, Gu Qinglian buru-buru membantu Long Zaitian berdiri. Kemudian Long Zaitian duduk bersila dan ada aura samar di sekitar tubuhnya seketika. Gu Qinglian tidak bisa melihat aura semacam ini, tapi dia bisa merasakannya. Itu sangat aneh. Melihat perubahan pada tubuh Long Zaitian, Gu Qinglian terkejut. Kalau begitu aku akan pergi ke sisi anak itu. Gu Qinglian tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini untuk mengganggu Long Zaitian, dan dia tidak peduli dengan rasa ingin tahu, jadi dia hanya mengikuti saran Long Zaitian. Bab 1710. Malam ini, Long Zaitian habiskan dalam meditasi dan penyembuhan. Di kamar Long Xiaoxi, Gu Qinglian juga mengalami malam tanpa tidur. Keesokan paginya, ketika langit sedikit cerah, Long Zaitian akhirnya membuka matanya setelah malam penyembuhan. Kulit Long Zaitian jelas jauh lebih baik, setidaknya pucat aslinya di wajahnya telah banyak memudar. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Saat ini, Gu Qinglian masuk. Kenapa kamu bangun pagi sekali? Long Zaitian menatap Gu Qinglian yang masuk. Aku tidak bisa tidur sama sekali tadi malam, dan aku tidak tidur sepanjang waktu. Kulit Lu Qinglian agak buruk, tidak heran kulitnya bagus jika dia tidak tidur sepanjang malam. Aku baik-baik saja, seperti yang aku katakan, aku akan baik-baik saja, tubuhku sendiri, aku tahu apa yang terjadi, atau pergi dan istirahatlah. Long Zaitian tersenyum, menatap Gu Qinglian dengan mata tertekan. Aku akan pergi ke Tuan Baili bersamamu nanti. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dengan nada tegas. Aku akan pergi sendiri, dan kamu istirahat yang baik. Long Zaitian menolak. Tidak. Mendengar ini, Gu Qinglian membalas hampir secara naluriah, dan kemudian berkata, bagaimana saya tahu jika Anda benar-benar pergi menemui Tuan Baili? Selain itu, saya ingin mendengar apa yang dikatakan Tuan Baili. Oke, aku tidak percaya apa yang kamu katakan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa menggaruk kepalanya tanpa daya. Kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu ingin memperbaiki mobil, tetapi pada akhirnya, kamu melukai dirimu sendiri dengan serius. Kamu selalu tidak mengatakan yang sebenarnya. Melihat tatapan malu Long Zaitian, Gu Qinglian terdiam lagi. Aku takut kamu khawatir. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Kamu berbohong, apa aku tidak khawatir tentang itu? Gu Qinglian berkata dengan marah. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Long Zaitian tidak punya pilihan selain menjadi Tao. Aku akan membuat sarapan, dan setelah sarapan, kita akan pergi ke sana bersama. Seperti yang dikatakan Gu Qinglian, dia pergi keluar, sebelum Long Zaitian dapat mengatakan apapun. Lin Si juga bangun sekitar pukul 7 pagi. Seluruh keluarga duduk dan sarapan, Lin Si menatap wajah Long Zaitian dengan serius, dan menemukan bahwa wajah Long Zaitian jauh lebih baik daripada tadi malam, jelas, saudaranya telah mengendalikan cederanya. Saudari Lin Si, makan lebih banyak dan pergi bersama kami nanti. Saat ini, Gu Qinglian mengambil roti daging untuk Lin Si. Lin Si memasang ekspresi aneh saat mendengar ini, menatap Long Zaitian dan Gu Qinglian. Pergi denganmu, kamu tidak pergi bekerja, kemana kamu pergi? Ngomong-ngomong, kamu semua aneh pagi ini. Bukankah kamu setuju bahwa aku akan membuatkan sarapan, menantu perempuan, kamu bangun pagi-pagi? Saat ini, Li Ping di samping tidak mengerti. Bu, aku kurang tidur akhir-akhir ini, jadi aku bangun pagi hari ini. Aku berpikir untuk pergi ke Tuan Baili dengan saudari Lin Si nanti untuk melihat apakah dia punya resep. Gu Qinglian melirik Long Zaitian,
dan memberikan alasan yang bukan alasan. Begitukah? Apakah ada yang salah dengan tubuhmu sekarang? Kamu bilang kamu insomnia, kenapa kamu tidak memberitahuku, dan baru sekarang? Apakah karena kamu terlalu banyak tekanan pekerjaan akhir-akhir ini? Ketika Li Ping mendengar ini, dia terlihat benar-benar prihatin, dan tidak peduli tentang hal lain. Bu, tidak apa-apa. Ini bukan masalah besar. Tuan Bailey mungkin punya solusinya. Gu Qinglian tersenyum lagi. Tidak, tidak, kamu bisa pergi ke Xiaoqiu, pergi saja dengan bajingan ini, dan bawa gadis ini Lin Si bersamamu. Kenapa begitu? Li Ping mengira ada yang tidak beres, jadi dia bertanya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.